Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaifa halukum? Baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada perkuliahan Living Quran dan Hadis. Ini pertemuan ke berapa? Ke-6 ya? Ya. Ke-6. Sebelumnya kita awali terlebih dahulu pertemuan hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi kita pada hari ini ada yang masih ingat terkait apa? Hari ini Sosiologi pengetahuan Peter L. Berger dan Thomas L. Orr. Ini masih materi kita terkait teori-teori yang sering digunakan dalam penelitian Living Quran dan Hadis. Oke, sebelum masuk ke materi hari ini, kita akan mengingat-ingat kembali materi minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat tentang apa minggu kemarin? Resepsi. Oke. Eksan, gimana teori resepsi itu? Teori resepsi Ahmad Rafiq yang membahas tentang respon atau tanggapan Al-Quran itu di dalam sebuah masyarakat. Oke. Nah, di dalam teori Ahmad Rafiq itu ada 3, yaitu resepsi eksegesis, resepsi estetis, dan resepsi fungsional. Oke, baik. Ada 3 ya. Ada resepsi eksegesis, estetis, dan fungsional. Oke, untuk teori resepsi eksegesis, ada yang masih ingatkah apa itu eksegesis? Oke, Randy silahkan. Teori resepsi eksegesis itu merupakan bentuk penerimaan masyarakat, bentuk penerimaan penafsiran atau interpretasi masyarakat terhadap Al-Quran. Oke, jadi interpretasi ya, pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat Al-Quran. Oke, ada contohnya kah, Randy? Misalnya pemahaman terkait ayat-ayat poligami? Ya, betul. Ya, poligami atau pemahaman masyarakat terkait ayat-ayat moderasi, tentang toleransi dan lain sebagainya. Ya, untuk apa tadi? Eksegesis. Eksegesis. Yang kedua tadi adalah resepsi estetis. Dari cewek, siapa yang mau menjawab? Oke, silakan Hairi. Jadi itu adalah bentuk penerimaan masyarakat terhadap bentuk Al-Quran itu penerimaan masyarakat terhadap Al-Quran dalam bentuk seni. Seni, contohnya apa? Contohnya seperti kaligrafi dan tilawah. Kaligrafi dan Seni tilawah. kaligrafi. Oke, itu yang Estetis. Yang ketiga tadi adalah fungsional. Siapa yang mau menjawabkan? Oke, Zahra silakan. Resepsi fungsional Al-Quran difungsikan di masyarakat untuk hal-hal tertentu, bukan hanya untuk dibaca ataupun diamalkan saja, tetapi ada maksud dan tujuan. Contohnya? Contohnya seperti untuk ruqyah, untuk pengobatan, azimat, wafat, dan lain sebagainya. Oke, jadi itu adalah bentuk atau contoh dari resepsi fungsional yang terdapat di masyarakat kita, khususnya di Indonesia ya. Mungkin di negara-negara lain akan beda bentuk resepsi fungsional. Oke, nah itu tadi 3 macam resepsi fungsional. Insyaallah sudah bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya materi kita pada hari ini terkait teori sosiologi pengetahuan, khususnya Peter L. Berger dan Thomas L. Orr ya. Kita akan bagi kelompok kecil seperti sebelumnya, kelompok kecil, dan masing-masing kelompok akan mendiskusikan artikel yang sudah dibagikan pada pertemuan sebelumnya untuk direview. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan hasil review dari artikel tersebut. Sudah selesai ya reviewnya ya? Dan oke, sebelum itu Ibu ingin menegaskan kembali. Jadi hal-hal yang perlu hal-hal yang perlu dipaparkan atau didiskusikan nanti dalam
Review artikelnya adalah terkait yang pertama. Ini terkait problem akademik. Problem akademik yang terdapat di dalam artikel tersebut apa saja? Misalnya, di sini sama seperti latar belakang masalah. Apa sih yang menjadikan tradisi itu menjadi sebuah keunikan? Nah, itu. Yang kedua, ini adalah kajian literatur. Kajian literatur perlu kalian lihat juga di dalam artikel tersebut bagaimana dia mengolah tulisan-tulisan atau penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis dengan apa yang dia teliti sehingga menunjukkan novelty atau kebaruan dalam tulisan si pemilik artikel tersebut. Nah, itu yang kalian lacak di dalam setiap artikel. Oke, bisa dipahami ya? Yang ketiga nanti adalah rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya. Oke, jadi apa yang dia pertanyakan di dalam artikel tersebut? Karena dalam satu fenomena itu akan memunculkan berbagai macam pertanyaan dan tidak bisa semuanya itu dia jawab dalam satu tulisan itu saja. Maka kita lihat bagaimana sih cara dia membuat sebuah rumusan permasalahan. Oke, setelah itu baru yang kita lihat adalah metode pendekatan ataupun teori yang dia gunakan. Apa teori yang dia gunakan dalam artikel tersebut? Nah, kemudian bagaimana dia menerapkan teori itu di dalam artikelnya sehingga nanti kita bisa mempelajari, oh ternyata langkah-langkah dalam penelitian diambil seperti ini yang bisa kita pahami sendiri. Oke, jadi ini 4 poin penting dulu yang harus didiskusikan pada kelompok kecil. Setelah itu, diskusi kelompok kecil mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit atau paling lama 20 menit selesai. Setelah selesai diskusi, kita akan diskusi antar kelompok. There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me that one day I'll be there with you. And now that we're here, feeling so good about all the things that we went through. Ya, oke, sudah selesai diskusinya? Sudah semua ya berarti ya? Ya, oke. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Silakan. Sebelah mana? Sebelah sana? Ya, siap ya? Oke, dari perwakilannya siapa? Randy. Oke, silakan Randy dipresentasikan. Kawan-kawan yang lain silakan disimak betul-betul. Nanti akan ada sesi jawab ya. Kawan-kawan silakan mempertanyakan hasil dari review kawan-kawan. Oke, silakan Randy dan Iksan ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait teori sosiologi pengetahuan atau konstruksi sosial dari Peter L. Berger dalam sebuah artikel yang berjudul Amalan Sholat Hifdzil Quran, Kajian Living Quran di PPTQ Al-Hidayah Tulungagung. Nah, jadi di dalam artikel tersebut digunakan teori sosiologi pengetahuan Peter L. Berger, di mana ada 3 titik fokus yang akan dikaji dalam amalan yang dikaji dalam artikel tersebut melalui
teori sosiologi pengetahuan Peter Elberger, yaitu yang pertama eksternalisasi, kemudian objektivasi dan internalisasi. Nah, di dalam artikel tersebut terkait dengan amalan sholat hifdzil Quran dalam kajian eksternalisasi itu menunjukkan bahwa berawal dari pengasuh dan pengelola. Pengasuh dan pengelola itu memandang terhadap santri yang di dalam yang menghafal Al-Quran di dalam pondok pesantren tersebut dengan santri tersebut bukan hanya menghafal Al-Quran itu, tetapi banyak juga kesibukan yang lain bisa ada santri yang bekerja, ada yang menjadi mahasiswa. Jadi pengasuh dan pengelola itu ada usaha ini, bagaimana supaya santri ini hafalannya terjaga. Nah, kemudian dengan pengasuh atau pengelola tersebut dengan pengetahuan dari mereka juga menjadikan objektivasi, yaitu sebuah tradisi melakukan sholat hifdzil Quran. Kemudian sholat hifdzil Quran itu dilakukan oleh mahasantri rutin ya, sehingga menjadi internalisasi pada seluruh santri yang ada di dalam pesantren tersebut. Nah, sehingga melahirkan kegiatan wajib santri, yaitu melaksanakan sholat hifdzil Quran tersebut dan memberikan pemahaman terhadap masing-masing santri tersebut terhadap kegiatan atau amalan sholat hifdzil Quran tersebut. Mungkin demikian yang dapat saya jelaskan terkait artikel yang berjudul Amalan Sholat Hifdzil Quran Kajian Living Quran di Terbit Fikih Wal Hidayah Tulungagung terhadap teori sosiologi pengetahuan Peter Elberger. Oke, itu tadi penjelasan dari kelompok 2. Insya Allah sudah bisa dipahami ya? Sudah. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, boleh dipertanyakan dulu kepada kelompok 2. Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Majri. Ingin bertanya mengenai amalan sholat hifdzil Al-Quran tadi ya. Nah, tadi kan menggunakan sosiologi Peter Elberger. Ada 3, yakni ada eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Nah, dalam internalisasi di situ dinyatakan bahwasanya semua mahasantri atau santri itu sendiri sudah dapat memahami apa yang mereka kerjakan, yakni tadi hifdzil Al-Quran tadi ya. Bagaimana apabila dari sebagian dari santri tadi tidak memahami namun melakukan kewajiban itu sendiri, apakah mereka akan mendapatkan hasil dari itu sendiri, hasil dari membaca kewajiban membaca hifdzil Al-Quran di pondok itu sendiri, seperti itu. Jadi intinya apakah yang tidak memahami akan mendapatkan internalisasi itu sendiri gitu. Terima kasih. Baik, tadi dari pertanyaan saudara Fajri, yaitu bagaimana dengan santri yang tidak paham dengan pengamalan sholat hifdzil Quran. Di sini saya mewakili untuk menjawab pertanyaan saudara, yaitu pada setiap siswa mereka memiliki pemahamannya masing-masing, seperti melaksanakan sholat hifdzil Quran, karena tidak semuanya memiliki pemahaman yang sama. Jadi dalam proses internalisasi tadi bukan hanya melakukan sholat hifdzil Quran yang harus sama dengan apa yang dilakukan sama ustadznya dan pengasuh-pengasuhnya, namun internalisasinya adalah mereka paham dengan apa yang mereka lakukan walaupun tidak sama dengan pengasuhnya, masuk ke dalam pemahamannya dirinya masing-masing. Mungkin demikian saudara Ali Al-Fajri. Oke, terima kasih sudah menerangkan pikiran saya. Ya,
Oke, baiklah. Sudah selesai diskusi bersama-sama tadi dan insya Allah sudah bisa dipahami apa itu teorinya si Peter L. Berger maupun Thomas F. Odeya. Nah, selanjutnya dari hasil diskusi tadi mungkin sudah ada gambaran-gambaran tahapan-tahapan dalam penelitian living Quran hadis itu seperti apa sih, kan ada tahapan-tahapannya. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan video terkait dengan tahapan-tahapan tersebut dalam penelitian living Quran dan hadis. Oke, kita coba buka ya. Ya, oke. Demikian tadi penjelasan terkait tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penelitian living Quran dan hadis. Nah, kira-kira apakah sudah ada bayangan-bayangan terkait judul-judul yang akan dibahas nanti? Karena masing-masing orang nanti akan mendapatkan tugas untuk melakukan penelitian living Quran dan hadis. Nah, tugas yang pertama adalah mencari problem akademik terlebih dahulu pada fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Kira-kira apa sih yang unik, yang menarik, tapi harus dipastikan juga bahwa tradisi atau fenomena tersebut memang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis, sehingga bisa kita kaji dalam penelitian living Quran dan hadis. Oke, apakah dari teman-teman itu sudah punya gambaran-gambaran kira-kira nanti apa sih yang akan dibahas, atau mungkin sudah muncul inspirasi-inspirasi tradisi yang unik yang ada di masyarakatnya? Oke, siapa yang sudah punya gambarannya? Ada dari sebelah sini atau ke sana atau di sini? Siapa? Sofi. Oke, ya, silakan Sofi. Apa fenomena atau tradisi yang unik di tempatnya Sofi? Yang itu Bu, biasanya di rumah-rumah orang di tempat Turundo diletakkan kayak jimat di setiap sudut rumah yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Oh iya, ada ayat-ayat Al-Qurannya ya. Ya, berarti itu sesuatu yang unik, yang menarik juga. Apa fungsi dari jimat-jimat itu tadi di rumah-rumah, tapi yang dituliskan adalah ayat-ayat Al-Quran. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah dalam penelitian living Quran dan hadis bukan untuk mencari hukum ya, hukumnya boleh atau tidak, tapi yang dicari adalah fenomenanya. Kenapa fenomena ini terjadi, dari siapa, kemudian bagaimana pemahaman masyarakat terhadap fenomena-fenomena tersebut. Oke, Sofi, itu bisa nanti dilanjutkan dan coba nanti disusun dalam tulisan-tulisan apa sih keunikan-keunikan dalam tradisi tersebut.